kamu di sini yang pertama kali ya ke sini? Ya, saya rasa saya ingin meringankan masalah hidup saya. Terima kasih ya sudah datang di sini. Menurut kamu apa yang harus aku bantu untuk kamu, Ani? Saya merasa akhir-akhir ini saya malas banget buat belajar. Tugas numpuk tapi malah saya tunda terus. Nggak ngerti kenapa ya. Jadi kamu ini sadar ya kalau kamu ini sering menunda-nunda tugas, dan itu bikin kamu bingung kenapa kamu kehilangan semangat belajar seperti itu ya? Iya, padahal saya tahu saya harus mengerjakan, tapi yang mau memulai rasanya berat banget. Kedengarannya kamu ini sedang stuck. Di satu sisi kamu tahu pentingnya belajar, tapi di sisi lain kamu merasa tidak punya energi ataupun dorongan untuk melakukan belajar. Ya, benar sekali. Dan akhirnya saya malah main HP, buka YouTube, scroll TikTok, gitu-gitu deh. Kalau boleh tahu, kamu mikir-mikir apa sih sisi positif dan sisi negatifnya dari kebiasaan yang seperti menunda tugas itu tadi? Positifnya saya jadi libur, nggak stres. Tapi negatifnya tugas saya nggak selesai, jadi saya kesal sendiri. Terus apa yang biasanya kamu rasakan setelah menunda pekerjaan tersebut? Saya merasa menyesal sih, marah sama diri saya sendiri, tapi besoknya diulang lagi. Jadi kamu ini sangat sadar ya akan hal tersebut, dan kamu cukup jujur untuk mengakuinya. Itu adalah langkah awal yang sangat penting, Ani, buat kamu. Makasih ya, tapi tetap saja saya merasa nggak punya motivasi. Kalau kamu bayangkan dirimu juga 3 bulan ke depan, tetap seperti sekarang, seperti menunda-nunda tugas, kemudian belajar tidak maksimal. Terus apa yang kamu pikirkan dan apa yang terjadi untuk kedepannya buat kamu sendiri? Mungkin nilai saya akan menjadi jelek, lalu sama orang tua, dan saya juga bakal makin stres. Dan sebaliknya, kalau kamu memiliki mulai melakukan perubahan kecil, misalnya belajar 30 menit ataupun kurang dari 30 menit setiap harinya, apakah menurut kamu ada dampak yang positif untuk perubahan pada dirimu? Mungkin saya jadi lebih tenang, nggak panik pas deadline, dan bisa lebih bangga sama diri saya sendiri sih. Nah, benar sekali. Sekarang kamu sudah punya gambaran yang jelas ya. Boleh saya beri sedikit tips sederhana untuk kamu memutuskan apakah itu cocok untuk kamu? Boleh. Seperti beberapa orang terbantu dengan menggunakan jadwal pendek. Misalnya 25-30 menit belajar, kemudian 5 menit untuk beristirahat, kemudian diulangi terus menerus seperti itu. Untuk disebutkan teknik Pomodoro. Gimana menurutmu, Ani? Kayaknya bisa saya coba, nggak terlalu berat juga sih. Nah, bagus sekali. Jadi, apa langkah kecil yang bisa kamu mulai minggu ini? Saya bakal coba bikin jadwal belajar malam setengah jam saja dulu dan mencoba teknik tersebut. Langkah kecil seperti itu bisa jadi awal yang besar kamu memilih untuk
tidak hanya memahami masalah kamu saja, tapi juga untuk bertindak. Saya akan ada di sini untuk mendukungmu selalu. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya. Ya, semoga kamu segera selesai dari masalahmu ini dan selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas ya. Semangat ya, Mi. Iya.